bersama-sama hadir di majelis ilmu dalam rangka untuk memperbaharui keimanan kita. Sebagaimana yang dikatakan oleh ulama kita bahwasannya iman itu naik dan turun, yazidu bil ta'ah wa yanqusu bil ma'asi. Iman itu akan bertambah dengan cara kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadar keimanan kita akan bertambah, akan meningkat ketika kita banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaliknya, iman kita akan menurun. Kita akan semakin malas untuk beribadah ketika kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bermaksiat, ketika kita melakukan dosa, maka pada saat itu iman kita menurun. Maka salah satu langkah dan cara untuk memperbaharui keimanan kita yang mungkin kita berat langkah kaki kita untuk ke masjid, kita belum timbul rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan lain sebagainya, maka salah satu cara untuk mendapatkan itu yaitu dengan cara hadir di majelis ilmu, tempat yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi, tempat di mana ketenangan itu akan turun, rahmat Allah akan turun meliputi orang-orang yang hadir di majelis ilmu. Para malaikat ikut serta hadir menyaksikan orang-orang yang berada di majelis ilmu. Para malaikat hadir ikut bersama dengan kita, hadir ketika membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sungguh besar keutamaan orang yang menuntut ilmu. Di dalam satu hadis disebutkan bahwasanya orang yang bersungguh-sungguh semangat di dalam belajar untuk menuntut ilmu, maka seluruh makhluk Allah yang ada di bumi, termasuk ikan yang berada di lautan, itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala memintakan ampunan kepada orang-orang yang hadir di dalam majelis ilmu. Subhanallah, sebuah keutamaan yang sangat besar sekali. Dia hadir untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat dengan tulus ikhlas. Seluruh makhluk Allah ini menjadi saksi. Pohon, tanah, matahari, bulan, seluruh makhluk itu menyaksikan semuanya, bahkan sampai ikan yang berada di lautan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang hadir di majelis ilmu. Maka sungguh sebuah anugerah yang sangat mulia sekali, tidak dihitung sebagai sia-sia karena kita hadir untuk bersama-sama menuntut ilmu. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, judul kajian kita pada malam hari ini yaitu kita akan membahas 20 amalan yang dapat mengangkat derajat kita di surga. Inilah judul kita pada malam hari ini. 20 amalan yang dapat mengangkat derajat kita di surga. Ada 20 poin yang sudah dirangkum dari berbagai macam sumber, namun karena keterbatasan waktu, maaf, tidak bisa semuanya disampaikan. Pada malam hari ini insya Allah kita akan sampaikan beberapa poin saja. Nanti insya Allah kalau ada waktu lagi, kalau ada kesempatan berikutnya insya Allah akan kita lanjutkan lagi. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika menjelaskan tentang surga, sebelumnya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Imran ayat 133. Dan bersegeralah kalian untuk mencari ampunan Allah Subhanahu wa taala. Carilah surga Allah Subhanahu wa taala yang mana luas surga itu seluas langit dan bumi.
Dijelaskan oleh para ulama kita, ya. Rasulullah SAW juga menyampaikan di situ bahwasanya surga yang insya Allah yang akan kita tempati kelak itu memiliki 100 tingkatan. Bapak-bapak dan ibu-ibu pengen masuk surga semuanya? Ya. Mau masuk surga semuanya? Ya. Maka berusaha kita untuk senantiasa meningkatkan amal soleh kita. Ingat, tujuan kita hidup untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin manusia dan Allah Subhanahu wa taala melainkan untuk beribadah kepada Aku. Ingat, kita hidup di dunia sementara. Dunia tempat kita beramal soleh, tempat kita mengumpulkan pahala sebanyak-banyaknya. Rumah kita yang sesungguhnya, kampung halaman kita yang sesungguhnya adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan sampai kita menjadikan dunia adalah tujuan hidup kita. Orang yang menjadikan dunia tujuan hidupnya, apa kata Rasulullah SAW? Man kanatid dunya hammahu farraqallahu baina amra. Barang siapa yang menjadikan dunia adalah tujuan hidupnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan cerai-beraikan urusannya. Urusannya tak pernah selesai. Urusannya selalu ada aja. Dan Allah Subhanahu wa taala walam ya'tihi minad dunya illa ma kataballahu lahu. Dunia tidak akan datang kepadanya melainkan apa yang sudah dituliskan untuknya. Sebanyak apapun kita berusaha, semaksimal apapun kita berusaha, segitulah yang kita dapat. Karena memang sudah Allah tuliskan, begitulah jatah rezeki kita. Namun sebaliknya, orang yang menjadikan akhirat tujuan hidupnya, kata Rasulullah SAW, man kanatil akhiratu niyyatan jama'allahu alaihi amra. Siapa yang menjadikan akhirat tujuan hidupnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan kumpulkan semua urusannya. Semua urusannya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dia ekonominya pas-pasan, mungkin dia memiliki banyak anak, tapi kok anaknya bisa sekolah, tapi kenapa kehidupannya cukup? Kenapa dia bisa memberikan makan? Padahal secara hitungan matematika kayaknya tak cukup. Tapi disitulah Allah Subhanahu wa taala ridho kepada orang tersebut. Allah berkahi kehidupannya, anaknya banyak, penghasilannya pas-pasan, tapi Allah Subhanahu wa taala cukupi kebutuhan anak dan istrinya. Begitulah orang yang menjadikan akhirat tujuan hidupnya. Bukan berarti kita melupakan dunia, salah. Kerjaan kita tetap berfokus pada dunia, namun akhirat jadikan nomor 1. Allah tidak memuji orang yang terus-menerus di masjid, zikir terus setiap hari, tidak pernah keluar mencari nafkah. Allah tidak memuji orang seperti itu. Allah memuji orang-orang yang mencari dunia, mencari nafkah, tapi begitu datang panggilan Allah, dia tinggalkan pekerjaan tersebut, dia datang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Rijalun la tulhihim tijaratun wa la bai'un 'an dzikrillah wa iqamis shalah wa ita'iz zakat yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulub wal absar. Seseorang yang tidak lalai dari perintah Allah Subhanahu wa taala, ketika dapat panggilan Allah, dia tinggalkan pekerjaan tersebut sementara. Dia penuhi panggilan Allah, dia sholat karena dia tahu akhirat adalah tujuan hidupnya. Tujuan hidupnya adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang Allah puji di dalam Al-Qur'an. Orang yang semangat bekerja, mencari nafkah, tapi dia tidak lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Begitu datang panggilan Allah, dia bersegera memenuhi panggilan Allah tersebut. Ketika kita menjadikan akhirat sebagai tujuan hidup kita, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan segala
Itu dijelaskan oleh para ulama seluas langit dan bumi. Subhanallah, sangat besar sekali. Dan jarak dari tingkatan kedua, ketiga, tiga ke empat, empat ke lima dan seterusnya seperti itu juga. Seluas langit dan bumi. Di dalam setiap tingkatan surga tersebut luasnya seluas langit dan bumi. Bayangkan, ya, ini sebuah nikmat yang luar biasa sekali Allah Subhanahu wa Ta'ala sediakan untuk orang-orang yang berhak masuk ke dalam surga. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan membahas, ya, 20 poin, 20 amalan, 20 amalan apa saja yang dapat menyebabkan seseorang itu mendapatkan derajat yang tinggi di surga. Namun kita bahas beberapa poin saja, ya, karena keterbatasan waktu. Amalan yang pertama, 20 amalan ini adalah amalan yang bisa kita lakukan setiap hari, insya Allah. Karena 20 amalan ini ada di sekitar kita, bisa kita lakukan setiap hari. Amalan yang pertama yaitu istighfarnya anak untuk kedua orang tuanya. Amalan yang pertama, istighfarnya seorang anak untuk kedua orang tuanya, baik ketika orang tuanya masih hidup ataupun ketika orang tuanya setelah meninggal. Poin yang pertama, ini menunjukkan pentingnya kita memiliki anak yang soleh dan solehah. Anak yang soleh, anak yang solehah merupakan investasi yang sangat berharga sekali. Sebelum kita mendapatkan anak yang soleh dan solehah, maka terlebih dahulu kita memilih pasangan yang soleh dan solehah. Karena ini merupakan asalnya, pabriknya. Ketika kita mendapatkan sosok pasangan yang soleh dan solehah, maka insya Allah anak, cucu dan keturunan kita akan mendapatkan soleh dan solehah. Maka dibutuhkan untuk orang tua memiliki ilmu agama, pengetahuan, supaya ketika dia memiliki anak, dia mengajarkan kepada anaknya ilmu yang bermanfaat. Namun sayangnya pada hari ini sangat kita sayangkan betapa banyak orang tua yang hanya sibuk mencari nafkah, mencari uang, namun dia melupakan anaknya. Padahal anak tersebut membutuhkan ilmu, membutuhkan sosok kasih sayang dan perhatian. Bukan cuma nafkah, bukan cuma duit, akan tetapi anak tersebut sangat-sangat haus ilmu agama. Maka oleh sebab itu, jika kita orang tua menginginkan anak yang soleh, solehah, maka didiklah mereka dari kecil. Ajarkan mereka ilmu agama. Demi Allah, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, satu huruf yang kita ajarkan diamalkan oleh anak-anak kita, dipraktekkan oleh anak-anak kita, maka itu akan menjadi amal jariah. Ketika kita sudah meninggal, sudah berada di dalam kubur, pahala tersebut terus akan mengalir karena kita memiliki anak yang soleh dan soleh. Kita ajarkan anak kita membaca surat Al-Fatihah. Bapak-bapak hafal Al-Fatihah? Hafal? Ibu-ibu hafal Al-Fatihah? Ajarkan kepada anak-anaknya. Jangan malu, jangan segan. Setiap huruf yang dia baca, setiap huruf yang dia lafazkan, setiap sholat yang dia lakukan. Bayangin anak kita sholat selama 50 tahun, 60 tahun. Ternyata surat Al-Fatihah diajarkan oleh bapak dan ibunya. Luar biasa pahala yang sangat banyak sekali mengalir ketika orang tuanya sudah meninggal. Apalagi dia mengajarkan gerakan sholat, apalagi dia mengajarkan berbuat baik, berbakti kepada orang tua. Termasuk amalan yang kita sampaikan barusan, yaitu istighfarnya anak untuk orang tua, terutama ketika orang tua sudah meninggal.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Inna Allah azza wa jalla la yarfa'ul darajal 'abdi as-salih fil jannati fayaqul ya rabbi inna li hadhihi fayaqulu bistighfari waladika lak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat seorang hamba di surga. Kemudian hamba tersebut terheran-heran, ya Allah, kenapa engkau mengangkat derajatku di surga? Padahal di dunia aku ini biasa-biasa aja, ibadah sholatku biasa aja, yang wajib-wajib aja, yang sunnah mungkin gak pernah dilakukan, puasa cuma yang wajib aja. Aku bukan seperti orang lain yang taat beribadah, banyak sholat, banyak puasa, banyak sedekah, banyak melakukan ketaatan. Namun dia terheran-heran, kenapa posisi derajat di surga berada di derajat yang paling tinggi? Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Istighfari waladika laka. Hal tersebut disebabkan oleh istighfarnya anakmu untukmu. Subhanallah, amalan yang sangat mulia sekali istighfar. Seorang anak memintakan ampunan untuk kedua orang tuanya. Ketika kita mendapatkan anak yang soleh, solehah, ketika kita meninggal, maka anak tersebut akan senantiasa mendoakan kita, bermunajat, memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dosa-dosanya diampuni, supaya mendapatkan nikmat kubur, supaya diluaskan kuburannya, dan ketika masuk surga mendapatkan derajat yang tertinggi di surga Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa doa yang patut untuk kita hafalkan, yang perlu untuk kita ajarkan kepada anak-anak kita. Di antaranya doa yang pertama, yang insya Allah saya yakin bapak-bapak dan ibu-ibu di sini sudah hafal pasti. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ajarkan doa ini kepada anak-anak kita, supaya ketika kita sudah meninggal, anak-anak kita mendoakan, memperbanyak doa, Allah akan memberikan nikmat kubur, Allah akan mengangkat derajatnya. Semakin banyak doa yang diberikan oleh anak kita kepada kita, maka derajat kita akan ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbighfirli, ya Allah, ampunilah aku, wali walidayya, dan ampunilah kedua orang tuaku, warhamhuma, dan kasihanilah mereka, warhamhuma kama rabbayani shaghira, sebagaimana mereka mengasihiku sewaktu kecil. Ajarkan doa ini kepada anak-anak kita. Doa selanjutnya, doa yang Allah sebutkan di dalam surat Ibrahim ayat 41. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Nanti bisa dicek di dalam surat Ibrahim ayat 41. Rabbighfirli wa liwalidayya, ya Allah, ampunilah aku, ampunilah dosa kedua orang tuaku, walil mu'minina, dan dosa orang-orang yang beriman, walil mu'minina yauma yaqumul hisab, dan ampunilah dosa-dosa orang-orang yang beriman ketika terjadi hari hisab, ketika terjadi hari perhitungan amal. Luar biasa doanya, bukan cuma untuk diri kita, bukan cuma untuk kedua orang tua kita, tetapi kita mendoakan seluruh kaum muslimin. Bayangkan kalau Allah Subhanahu wa taala mengijabah, Allah mengabulkan seluruh dosa-dosa kaum muslimin diampuni, maka kita betapa banyak akan mendapatkan panen pahala di sana. Allah sebutkan di dalam surat Ibrahim ayat 1.
sebutkan di dalam surat Nuh ayat 28. Rabbi ighfirli wa li walidayya wa liman dakhala baytiya mu'minan wa lil mu'minina wal mu'minat. Kemudian Allah sebutkan doa yang lain di dalam surat Al-Ahqaf juz 26 ayat 15. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ini di antara doa-doa yang sangat bermanfaat sekali, yang sepatutnya kita ajarkan kepada anak-anak kita. Tadi ada beberapa macam doa, di antaranya Rabbi ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ajarkan kepada anak-anak kita, ajarkan, arahkan mereka untuk berdoa supaya ketika saat kita meninggal kelak kita banyak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan derajat yang tertinggi di surga. Kemudian amalan yang selanjutnya, yang kedua, amalan yang kedua kita sekaligus yang kedua, ketiga dan keempat, karena dia berada di dalam satu hadis yang sama. Amalan yang kedua, ketiga dan keempat yang menyebabkan kita mendapatkan derajat tinggi di surga, yaitu menyempurnakan wudu, kemudian sering berangkat ke masjid, kemudian menunggu sholat setelah sholat. Tiga amalan ini yang dapat mengangkat derajat kita di surga. Yang pertama tadi menyempurnakan wudu, kemudian sering-sering berangkat ke masjid, kemudian menunggu sholat setelah sholat. Ini biasanya dilakukan antara maghrib dan isya. Dia tidak pulang, dia di masjid mungkin berzikir, baca Al-Quran. Ini memiliki keutamaan yang sangat besar sekali. Kita sebutkan hadisnya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala adullukum ala ma yamhullahu bil khataaya." Maukah kalian aku tunjukkan amalan yang dapat menghapuskan dosa-dosa, wa yarfa'u bihi darajat, dan amalan tersebut bisa mengangkat derajat kalian. Dosa-dosanya dihapus, derajatnya diangkat. Qalu bala ya Rasulullah. Para sahabat menjawab, tentu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Isbahul wudu 'ala al-makarih wa kathratul khata ila al-masajid wa intidhar as-salat ba'da as-salat. Fadzalikum al-ibadah. Amalan yang pertama yaitu menyempurnakan wudu, terutama ketika kondisi-kondisi yang sulit. Ini akan menghapuskan dosa-dosa kita dan akan mengangkat derajat kita. Perlu untuk kita perhatikan ya, ketika dalam berwudu ya, ini bukan perkara yang remeh dan bukan perkara yang main-main. Tidak sah sholatnya kita itu bisa jadi salah satunya karena tidak sempurnanya ketika kita berwudu. Masih ada bagian-bagian dari anggota wudu yang tidak sempurna ketika membasuhnya. Na'udzubillah. Ini harus bisa menjadi perhatian bagi kita semuanya. Barangkali ketika membasuh tangan, sikunya tidak kena. Ketika membasuh kaki, kakinya tidak sampai tumit membasuhnya barangkali, dan lain sebagainya. Hal itulah yang dapat menyebabkan wudu kita tidak sah dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati, harus menjadi perhatian bagi kita semuanya. Menyempurnakan wudu terutama ketika kondisi-kondisi sulit, terutama misalnya ketika kondisi di
dingin. Orang kalau dingin itu malas kena air. Sedikit aja udah malas kena air. Tapi ketika dia bersungguh-sungguh dalam berwudu, terutama dalam kondisi mencekam, kondisi sulit, kondisi kedinginan, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya dan Allah akan mengangkat derajatnya. Kemudian sering berangkat ke masjid. Berwudu itu afdalnya di mana? Di rumah. Bagi yang memiliki kesempatan dan kemauan, ya, maka sangat dianjurkan untuk berwudu di rumah. Berwudu di rumah, perbagus wudunya, kemudian dia berangkat dari rumah menuju ke masjid. Apa kata Rasulullah SAW? Langkah pertama akan menghapuskan dosa, langkah kedua akan mengangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semakin jauh jaraknya dari rumah ke masjid, maka akan semakin besar pahala yang akan dia dapatkan. Kemudian menunggu sholat setelah sholat. Ini biasanya di waktu-waktu yang berdekatan, seperti antara maghrib dan isya. Yang tidak punya kesibukan, yang punya waktu luang, silahkan diamalkan amalan yang satu ini. Dia tidak pulang, menunggu dengan membaca Al-Quran, dengan berzikir, dengan majelis ilmu dan sebagainya, sehingga tercatat mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan akan ditinggikan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin yang ke-5, ya. Yang pertama tadi apa? Masih ingat bapak-bapak? Apa poin yang pertama yang dapat mengangkat derajat kita di surga? Ya, istighfarnya seorang anak untuk kedua orang tua. Yang kedua, apa? Menjaga wudu. Apa ibu-ibu masih ingat? Menyempurnakan wudu, terutama ketika kondisi yang sulit, ya. Yang ketiga tadi apa? Sering-sering ke masjid. Sering-sering ke masjid, ya. Dia berwudu 5 kali sehari di rumah, berjalan dari rumah menuju ke masjid, ya, sangat besar sekali keutamaannya. Langkah pertama menghapuskan dosa-dosa, langkah yang kedua mengangkat derajatnya. Kemudian yang keempat apa tadi? Menunggu waktu sholat. Ya, betul sekali. Menunggu waktu sholat setelah sholat, ya, terutama biasanya dilakukan oleh orang antara maghrib dan isya, karena waktu itu berdekatan. Kalau subuh plus zuhur itu jauh waktunya, ya, sulit. Biasanya kita beraktivitas di jam-jam tersebut, ya. Ada yang ke sawah, ada yang ke laut, ada yang dagang dan sebagainya. Makanya yang biasanya lebih pas digunakan ketika antara maghrib dan isya. Poin yang selanjutnya, yang kelima, yaitu tawadhu. Poin yang kelima yang dapat mengangkat derajat kita di surga itu adalah tawadhu. Tawadhu itu merupakan sikap pertengahan antara sombong dan melecehkan diri. Tawadhu merupakan sikap yang mulia, sifat yang mulia yang dikatakan Rasulullah SAW, itu sifat pertengahan, dijelaskan oleh para ulama, antara sifat sombong dan melecehkan diri. Tawadhu itu merendah hati. Apa kata Rasulullah SAW? Ma naqasat sadaqatun min mal, wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izzan, wa ma tawadha'a ahadun illa rafa'ahu Allah. Sedekah tidak akan mengurangi harta, dan tidaklah seseorang itu memiliki sifat pemaaf, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan memuliakannya. Barang siapa dan tidaklah seseorang itu tawadhu karena Allah
Tawadhu itu engkau keluar dari rumah, ketika engkau bertemu dengan seseorang, engkau menganggap orang lain lebih baik daripada dirimu. Itu yang dinamakan dengan tawadhu. Bahkan para ulama menjelaskan yang lain juga, orang yang tawadhu itu akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ketika dia bertemu dengan orang yang lebih tua darinya, dia tetap memuliakannya. Dia selalu berprasangka baik. Orang ini lebih tua daripada saya. Orang ini lebih banyak melakukan amal soleh dan ketaatan. Ketika dia bertemu dengan orang yang lebih muda, maka dia juga memiliki sifat tawadhu. Dia masih muda, saya lebih tua darinya, saya lebih banyak melakukan dosa ketimbang dia. Sehingga ketika dia bertemu dengan seorang muslim, baik yang usianya lebih tua daripada dia ataupun yang lebih muda daripadanya, maka dia selalu menanamkan sifat tawadhu. Sehingga sifat tawadhu ini akan melahirkan ketenangan, kemuliaan. Karena lawan dari tawadhu itu adalah sombong. Sombong itu apa kata Rasulullah SAW? Batarul haqq wa ghamtun nas. Menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Itu yang namanya sombong. Dia merasa dia yang paling hebat. Dia merasa paling punya segalanya. Mentang-mentang dia punya satu kelebihan, akhirnya dia bangga dengan kelebihan tersebut. Dia merendahkan orang lain. Dia pandang sebelah mata orang lain. Ini merupakan sifat yang tercela. Dicela oleh Allah Subhanahu wa taala, dicela oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang tawadhu sebagaimana yang kita sering dengar, yaitu dia menerapkan ilmu padi. Semakin dia tinggi, semakin dia besar, semakin dia menunduk. Dia sadar dia hanyalah hamba Allah, manusia biasa. Dia tidak bisa apa-apa melainkan atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kedudukan saya sekarang, pencapaian saya sekarang, ini tidak ada apa-apanya kalau bukan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang tawadhu itu akan melahirkan kemuliaan. Dia sadar apa yang dia punya ini adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Harta, jabatan, kemampuan, kelebihan yang dia punya ini merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Paras yang cantik, badan yang tegas, rupawan, berotot, ini semuanya hanya titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Kelebihan yang dia punya, harta yang dia miliki, ini semuanya titipan yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang punya sifat tawadhu, dia akan selalu merasa rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak akan pamer, dia tidak akan menonjolkan kelebihannya, karena dia sadar ini semuanya amanah, titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keutamaan yang ke-6 yaitu membaca Al-Qur'an dan menghafal Al-Qur'an. Membaca Al-Qur'an dan mengamal dan menghafal Al-Qur'an. Sangat banyak sekali keutamaannya yang akan kita dapatkan ketika kita membaca Al-Qur'an dan menghafal Al-Qur'an. Maka oleh sebab itu bukan hanya untuk anak-anak, bukan hanya untuk anak-anak TK, anak-anak SD, akan tetapi orang tua, orang dewasa juga dituntut bagaimana caranya supaya mereka bisa membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama." Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan yang mengajarkan Al-Qur'an. Orang yang belajar Al-Qur'an, dia akan mempelajari huruf per huruf, ayat per ayat. Yang mana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu huruf yang kita baca itu akan dibalas 10 kebaikan. Allah akan lipat gandakan 10 kali lipat. Bagaimana kalau yang dia baca satu ayat
satu surat, satu juz, apalagi satu Al-Quran. Maka oleh sebab itu jangan pernah malas untuk membaca Al-Quran. Kita hidup di mana teknologi berkembang dengan pesat. Saya yakin dan percaya bapak-bapak di sini dan ibu-ibu semuanya pasti punya HP, betul? Punya HP semuanya? Pertanyaannya, kapan terakhir kita buka HP? Kapan terakhir kita buka HP? 5 menit yang lalu, atau bahkan 1 menit yang lalu, atau bahkan beberapa detik yang lalu. Pertanyaan kedua, kapan terakhir kita buka Al-Quran? Pertanyaan yang patut untuk kita renungi. Kapan terakhir kita buka HP? Dan kapan terakhir kita buka Al-Quran? Sungguh jauh kita dari Al-Quran. Kalau seandainya saja kesibukan kita terhadap Al-Quran kita tularkan kepada apa? Seandainya kesibukan kita terhadap HP kita tularkan untuk Al-Quran, maka sungguh kehidupan kita akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana hidup akan tenang? Bagaimana Allah akan turunkan keberkahan? Bagaimana Allah akan mudahkan urusan kita? Kalau sama Al-Quran aja kita masih menjauh. Dikalahkan Al-Quran itu oleh HP. Padahal Al-Quran itu adalah kalamullah, perkataan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita baca perkataan makhluk dengan WhatsApp, dengan Facebook, senangnya bukan main, bahagia, senang, scroll. Tapi begitu baca Al-Quran, belum sampai 1 halaman kalian sudah capek. Belum selesai baca 1 halaman sudah ngantuk, sudah malas. Apalagi kalau bukan akibat dari dosa-dosa kita. Saking banyaknya dosa-dosa kita sampai Allah tutup hati kita. Padahal dikatakan oleh para ulama, kalau mau lihat hati kamu itu bersih atau tidak, carilah hati kamu di 3 tempat, dikatakan oleh para ulama. Yang pertama, carilah hatimu ketika engkau melaksanakan sholat. Apakah hatimu merasakan ketenangan, kebahagiaan? Kalau tidak, berarti hati kita bermasalah. Yang kedua, ketika kita membaca Al-Quran, coba tanyakan hati kita. Ketika kita membaca Al-Quran, apakah kita mendapatkan kenikmatan, ketenangan, atau malah kita pengen cepat-cepat selesai? Yang penting baca, yang penting selesai, yang penting banyak khatam selesai, tinggalkan Al-Quran. Apakah seperti itu tujuan kita membaca Al-Quran? Kemudian dikatakan oleh para ulama, yang ketiga, carilah hatimu ketika berada di majelis ilmu, ketika berlangsungnya kajian, nasihat seperti yang kita laksanakan sekarang ini. Ketika disampaikan nasihat, ketika diberikan peringatan, apakah hati kita ini sudah tersentuh atau malah hati kita membatu? Na'udzubillah. Setiap nasihat yang disampaikan itu ketika hati kita memang masih bening, jauh dari dosa dan maksiat, maka hati kita akan mudah untuk tersentuh. Namun sebaliknya, ya, sebagaimana dikatakan oleh Utsman bin Affan, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau syabi'tum min kalamillah, lau taharat qulubukum ma syabi'tum min kalami rabbikum." Subhanallah. Seandainya hati-hati kalian itu bersih, niscaya kalian tidak akan pernah kenyang dari yang namanya membaca Al-Quran. Setiap kita membaca Al-Quran, kita semangat, termotivasi, ingin terus baca. Itu tanda hati kita mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sebaliknya, kalau hati kita malas untuk membaca, jangankan buka, yang itu hanya dekat kita malas. Na'udzubillah. Betapa banyak dosa
sebab itu jangan pernah jauh dari namanya Al-Quran. Ibu-ibu yang galau, punya masalah hidup, bapak-bapak juga seperti itu, yang punya masalah tanggungan hidup dan segala macamnya, jangan pernah jauh dari Al-Quran. Kalau kita seriuskan baca, ya, apalagi yang sudah bisa berbahasa Arab, ini akan lebih mudah untuk mentadaburi dan memahami Al-Quran. Namun sebaliknya, bagi orang-orang yang belum bisa bahasa Arab, bisa memanfaatkan dengan membaca terjemahnya, baca artinya. Setiap kita baca satu ayat, dua ayat, baca terjemahannya, baca tafsirnya, supaya kita bisa mentadaburi Al-Quran. Karena sedikit saja yang kita baca, namun itu menyentuh hati kita, maka insya Allah itu akan menjadikan kita bermanfaat. Kehidupan kita akan diberkahi, urusan kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dari yang lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan di sini, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah oleh kalian Al-Quran, kata Rasulullah SAW, karena nanti di hari kiamat Al-Quran akan datang kepada kalian memberikan syafaat. Kemudian untuk anak-anak yang menghafalkan Al-Quran, untuk orang-orang yang menghafalkan Al-Quran, bukan cuma untuk anak-anak, tapi juga berlaku untuk orang-orang dewasa. Apa kata Rasulullah SAW? Iqra' wartaqi fa inna manzilatal akhirah fihi ayatun tuqra. Bacalah, kemudian naiklah derajatmu. Apa kata Rasulullah SAW? Sesungguhnya derajatmu di surga itu ditentukan dari ayat terakhir yang kamu baca. Kalau kita hafalnya cuma sampai surat Al-Humazah, segitulah nanti derajat kita di surga. Hanya Allah yang tahu berapa derajat kita. Kalau kita cuma hafal 3 Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, segitulah nanti derajat kita di surga. Semakin banyak ayat yang kita hafalkan, maka semakin tinggilah derajat kita di surga. Kalau kita mau meluangkan saja satu hari, kita hafalkan 1 ayat, insya Allah dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala kita akan hafal. Insya Allah, selagi kita masih punya kemauan dan keinginan, pasti Allah bantu. Luangkan waktu kita sehari untuk menghafal 1 ayat. Besok 1 ayat lagi, besok 1 ayat lagi. Dalam setahun sudah berapa ratus ayat yang dia hafalkan. Apalagi kalau dia hafalkan 2 ayat, 10 ayat dan seterusnya. Kemudian untuk orang-orang yang menghafalkan Al-Quran akan mendapatkan keistimewaan, akan Allah muliakan nanti di akhirat. Orang-orang yang hafal Al-Quran akan memakaikan mahkota kemuliaan untuk kedua orang tuanya. Anak tersebut menghafal Al-Quran, bersungguh-sungguh di dalam menghafal. Ketika di akhirat dia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seorang anak-anak penghafal Al-Quran. Allah panggil, silahkan pakaikan kedua mahkota ini untuk kedua orang tua. Subhanallah. Orang tua yang barangkali mungkin tidak hafal Al-Quran, orang tuanya mungkin tersibukkan dengan mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan anaknya. Namun hasil didikannya sungguh sangat bermanfaat sekali. Dia ajarkan ilmu agama kepada anaknya. Ketika dia tidak mampu mengajarkan, dia antarkan anaknya masuk pondok, ke sekolah untuk belajar. Dia titipkan anaknya kepada ustaz dan ustazah untuk dibekali ilmu syar'i. Orang tua mendukung dengan cara mensupport anaknya dengan biaya. Hal tersebut akan menjadi amal jariah untuk kedua orang tuanya. Kemudian anaknya kalau hafal Al-Quran, di akhirat Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memuliakan orang tuanya beserta anaknya. Itu salah satunya dengan memakaikan mahkota untuk kedua orang tuanya di akhirat.
Demikian yang bisa disampaikan pada kesempatan hari ini, ya, karena waktu sudah semakin malam dan terbatas. Insya Allah poin selanjutnya akan kita lanjutkan di kesempatan yang akan datang. Ya, sebagaimana yang disampaikan oleh panitia, ya. Yang pertama tadi sudah acara inti kita, kemudian acara kita yang kedua yaitu pengenalan Pondok Pesantren Nurul Ilmi Rawajidul Selatan. Ya, alhamdulillah, alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan kita nikmat yang luar biasa, ya, tempat di dalam belajar. Kami yang datang di sini ada tiga orang. Kami datang di sini, ya. Aslinya mau beberapa ustadz yang datang, Allah, yang lainnya berhalangan, sehingga satu orang saja bisa hadir, kemudian ditemani oleh dua rombongan yang lainnya. Jadi sedikit profil untuk mengenalkan Pondok Pesantren Nurul Ilmi Rawajidul Selatan. Ya, saya sendiri termasuk mengajar di sana, ya, diamanahkan di sana untuk mengajar tahfizul Quran, program kegiatan untuk menghafal Al-Quran. Saya diamanahkan di sana sebagai pengajar tahfizul Quran, kemudian diamanahkan di sana untuk mengajar pelajaran bahasa Arab dan pelajaran tajwid. Jadi sekolah yang berdiri di sana, ya, yang bernama Pondok Pesantren Nurul Ilmi, di bawah naungan Yayasan Cahaya Islami Rawajidul Selatan. Sekolah kita terdiri dari jenjang yang pertama TK, SD, dan SMP. Alhamdulillah, memasuki usia yang ketiga tahun ini, ya, sekolah kita berdiri kemarin tahun 2022. Alhamdulillah sekarang sudah memasuki usia 3 tahun. Ya, pondok kita baru, pondok kita masih pondok merintis, ya, tentunya masih ada kelebihan dan kekurangannya, masih sampai sekarang kita perbarui insyaallah. Dalam hal ini, ya, kami ingin sedikit memperkenalkan profil Pondok Pesantren Nurul Ilmi, khususnya yang jenjang SMP. Ya. Jenjang SMP namanya adalah SMP IT Nurul Ilmi. Jadi sekolah kita ini berbasis sekolah menengah pertama Islam terpadu yang memadukan antara kurikulum diniyah dan kurikulum pelajaran umum. Jadi yang kita pelajari di situ matematika, belajar bahasa Indonesia, kita belajar bahasa Inggris, IPA, IPS, pelajaran-pelajaran umum yang lainnya kita pelajari. Namun yang dititik beratkan di situ adalah pelajaran-pelajaran diniyah, pelajaran-pelajaran agama, bahasa Arab, tajwid, fikih, akidah, dan yang lainnya, pelajaran-pelajaran agama yang lainnya, sejarah, kebudayaan Islam, itu semuanya kita pelajari. Alhamdulillah. Kemudian untuk program unggulannya yang ada di Pondok Pesantren Nurul Ilmi, program unggulan yang ada di sana adalah program tahfizul Quran. Untuk yang bersekolah di sana, ya, kita memiliki target, karena memang bukan pondok pesantren tahfiz murni, karena kita bercampur dengan pelajaran diniyah, ada pelajaran umum. Jadi tetap kita jadikan itu program unggulan. Kita memiliki target anak-anak yang lulus dari SMP IT Nurul Ilmi itu minimal membawa hafalan 5 juz. Minimal membawa hafalan 5 juz. Alhamdulillah kita sudah meluluskan angkatan pertama kemarin yang dari kelas 7, 8, 9 kemarin lulus. Alhamdulillah hampir semua anak-anak mencapai target 5 juz. Alhamdulillah. Kecuali hanya beberapa anak saja. Ya, pada Allah memang kemampuannya belum sampai di situ. Ada yang 4 juz, ada yang 3 juz. Ya, paling sedikit waktu itu yang 3 juz yang hafalan anak-anak kita yang sudah selesai. Alhamdulillah juga ada yang
melampaui 5 juz. Alhamdulillah, dengan semangat dan kerja kerasnya mudahkan melebihi hafalannya dari 5 juz. Ada yang selesai 6 juz, ada yang 7 juz. Yang paling banyak kemarin alhamdulillah sampai 12,5 juz. Alhamdulillah. Anak-anak kita yang paling jauh kemarin sampai hafalannya 12,5 juz. Kemudian kita juga memiliki di sana program bahasa Arab. Karena yang namanya pondok pesantren itu tidak bisa dipisahkan dengan bahasa Arab. Sudah menjadi ciri khas sebuah pondok. Selain hafalan Al-Quran, kemudian kita juga mempelajari bahasa Arab. Kita hafalkan, kita berusaha untuk mempraktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kosakatanya, percakapannya, yang merupakan ciri khas pondok. Kemudian, ya, alhamdulillah, setelah beberapa 2 tahun ini kurang lebih, alhamdulillah asrama kita sudah dilengkapi oleh AC. Jadi insya Allah untuk anak-anak yang mondok di situ tidak khawatir lagi untuk kepanasan, jadi bisa lebih nyaman untuk beristirahat. Sudah disediakan AC di situ. Pondok kita juga terdiri dari 2, untuk yang laki-laki dan untuk yang perempuan. Alhamdulillah, ya, dengan keterbatasan kondisi yang sekarang, alhamdulillah masih bisa dipisahkan untuk asramanya, untuk tempat tidurnya. Ikhwan yang laki-laki dan dengan yang akhwat itu tempat tidurnya dipisahkan di situ. Alhamdulillah. Kemudian yang namanya pondok, ya, tentunya kita menginginkan santri kita itu menjadi makhluk, kuat, mandiri, ya. Alhamdulillah program-program kita di sana, ya, mulai dari bangun tidur sampai dengan tidur kembali itu sudah disusun, sudah dirancang sedemikian rupa. Di antara gambarannya, ya, saya jelaskan di sini supaya bapak-bapak nanti punya gambaran atau ketika ingin memasuki anaknya ke pondok di Nurul Ilmi Waditu Selatan, minimal sudah punya gambaran. Anak-anak santri itu bangun tidur jam 3:30 atau jam 4. Biasanya kalau Senin Kamis itu jadwal anak-anak berpuasa, puasa sunnah, itu mereka mulai dibangunkan jam 3:30 untuk antri makan dan segala macamnya persiapan. Kalau hari nggak puasa selain Senin Kamis itu biasanya anak-anak dibangunkan jam 4 untuk diarahkan ke Al-Lail, untuk persiapan murojaah, untuk hafalan. Karena nanti setelah subuh anak-anak diwajibkan untuk setoran hafalan. Bangun jam 3:30 atau jam 4, kemudian persiapan untuk sholat subuh. Setelah sholat subuh anak-anak melaksanakan halaqah. Ini kegiatan tahfiz kita yang dilaksanakan setiap Senin sampai dengan Jumat. Setelah sholat subuh dan setelah sholat asar, kegiatan anak-anak menghafal Al-Quran. Kemudian setelah itu anak-anak diarahkan untuk mandi, sarapan, persiapan untuk berangkat sekolah. Seperti biasa, ya, masuk jam 7:30 ke sekolah, belajar di kelas sampai dengan jam 12 jam. Setelah selesai jam 12 jam, anak-anak makan siang. Kemudian diarahkan ke kamar untuk istirahat siang. Kemudian nanti setelah sholat asar itu ada kegiatan halaqah tadi. Jadi halaqah itu kumpulan dalam bentuk lingkaran. Di sini 7 orang, di sini 5 orang, di sini 5 orang, di sini 5 orang, 10 orang. Itu diampu oleh seorang ustaz, ya. Setiap halaqah ada ustaz. Itu anak-anak dituntun dan diarahkan untuk menghafal Al-Quran. Seperti itu. Kemudian sore setelah halaqah itu langsung kegiatan. Yang mau olahraga silakan, yang mau mencuci silakan. Adanya nanti jam 5:15, ya, itu biasanya bel dibunyikan, tanda persiapan untuk sholat maghrib. Kemudian setelah itu persiapan sholat maghrib, malamnya anak-anak santri itu juga ada kegiatan, Bapak Ibu sekalian. Kegiatannya
nanti setelah sholat isya anak-anak tetap berada di dalam masjid. Untuk yang laki-laki ya tetap berada di dalam masjid. Itu mereka diarahkan oleh musyrik. Musyrik itu adalah pengawas asramanya untuk belajar malam. Besok hari Selasa belajar apa? Malamnya itu yang dipelajari. Jadi supaya nanti ada persiapan ketika masuk di dalam kelas. Itu diantara kehidupan santri dari selama 1 hari, mulai mereka dari bangun tidur sampai dengan mereka tidur kembali. Alhamdulillah ya, sampai dengan saat ini berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keistiqomahan, semangat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kami juga amanah yang begitu kuat untuk bisa menjalankan amanah ini dengan sebaik-baiknya. Untuk tahun ajaran baru ini, alhamdulillah, info terakhir sampai dengan saat ini jumlah santri baru kita sudah mencapai 26 orang. Alhamdulillah. Nah, pada saat itu kami membuka kesempatan bagi Bapak Ibu sekalian yang ingin memasukkan anaknya ke pondok pesantren, maka pondok pesantren Nurul ini merupakan salah satu solusi, insya Allah. Di sana akan kami bina, insya Allah akan kami didik, akan kami bantu mengarahkan untuk menjadi seorang penghafal Al-Quran, menjadi anak yang soleh dan solehah. Mudah-mudahan pulang dari sana anak-anak dari bapak dan ibu menjadi manusia yang soleh dan solehah serta bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa disampaikan pada malam hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kalau ada salah kata baik yang disengaja maupun tidak disengaja, saya mohon maaf. Kepada Allah Subhanahu wa taala saya meminta ampun. Mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu